pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini. Kopi janji jiwa gue belum datang, sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya dari dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama. Terlebih seputar array karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer dan khususnya untuk web developer gitu ya. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan cerah dulu, sini kita bantu. Ada Oke, gue akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, enggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, lakukan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu ya, hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue enggak pakai skrip di sini, gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya enggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun di sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue enggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu dalamnya itu banyak value 1, 2, 3 ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gua akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuma sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir. Oke, itu array nggak cuma sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gua komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama indeks ke-0 muka, urutan kedua indeks ke-1 tangan, urutan ketiga indeks ke-2 itu bibir. Bentar gua notifnya gua mati dulu anjir, berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel walaupun di sini kita enggak masukin key, enggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar coding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1 dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal yang mesti kalian kulik lagi apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0 1 2 itu apa. Itu disebut indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruh indeks 0 dulu. Ya kan indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini. Gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke-1 gua isi dengan misalnya dengan trompet. Trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks ke-2 itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 itu apa, indeks ke-1 itu apa, indeks kedua itu apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang berngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari tahunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah itu datanya itu kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array datanya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah, gini aja. Oke. Kalau kita konsol array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, Bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save. Yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajuin gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke-1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuma tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini, ya. Bunga, empty kali 2, yang artinya ada 2 nilai yang kosong, lalu diikuti dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke-0 di dalam array kita. Array ke-0 atau indeks ke-0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0,
Kalau kita save dan kita lihat log itu bakal muncul si bunga. Ini bunga. Betul? Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong, key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya enggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined, tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga, 1 karena dia masih belum ada apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi, mau tidak berurutan pun enggak apa-apa, Bro. Enggak berurutan juga enggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan? Ini enggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Frisian Flag dukung energi. Ini habis. Energinya gak bisa. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1 2 3 4 5 data buah dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang ya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa ya di sini kita tiba-tiba iya kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya .includes apa yang akan dicari? Mengandung semangka. Mana semangka sini? Ini ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka singkatnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja lupa gua. Masih semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita akan log semangkanya. Kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false maka di dalam array saya ini enggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True, artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan enggak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gua baca apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini ada pisang enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita console log kita ganti dulu pisang. Nah, jadi enak nih. Const pisang alias variable pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita console log false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip, kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu enggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini enggak ada, gua tutup anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ah, ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan sini index of semangka. Kalau gua console log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini, Bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah, ini bermain logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini karena variabel ini akan mencari indeks semangka karena saya ngajar di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya cari indeksnya jadi ini harusnya sih ada di dalam sini bisa kayak gini. Ya. Jadi kalau memang tidak mengandung ya sudah enggak usah dicari posisinya gitu aja biar enggak mubazir. Oke, di gua hujan jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir bulu ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Mencari posisi si ini ya. Ini buah apa gua enggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Const before sama dengan ya posisi sebelum semangka artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan? 0 1 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau indeks before. Indeks before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1, ya kan? Setelahnya berarti const index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal const before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before. Gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks before. Yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1 artinya indeks ke-2 untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0 1 2 tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0 1 2 3 4 udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini console.log pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload cek ke browser dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat.
Ada control panel dengan desain yang menarik dan intuitif. Website WordPressmu dijamin aman dengan SSL gratis dan pendeteksi malware. Plugin diupdate otomatis untuk melindungi filemu dari spam dan malware. Ada tool SEO agar websitemu mudah ditemukan dan dapat banyak traffic kunjungan. Dengan light speed, Gue akan hapus konsol log yang ini karena kita udah gak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya .shift. Maka lo akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita konsol log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya .pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya .shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja. Tuh, tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya, lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks mulai dari 0. 0 1 2 3 4 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir itu artinya array saya .length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima ya. Array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0 1 2 3 4 5 itu kosong enggak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu enggak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana itu bisa diubah juga tadinya kan 0 1 2 3 0 1 2 3 gitu terus, dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini, gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat. Sama dengan gua kasih di sini alpukat. Kayak begini. Ini bisa juga. Atau key yang kedua kita kasih jeruk. Lalu kita console log array sayanya. Dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Lokalnya 0, Bang. Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini. Karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0 1 2 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya? Kata-katanya apa? Alpukat. Kalau lu pengen dapetin hasilnya. Ini alpukat. Ya, terus jeruk. Ini jeruk. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian mainkan dengan array, dan kenapa gua bikin video ini dengan santai kayak beginian walaupun pada pusing untuk belajar pertama kali. Jadi ini sebenarnya bukan video tutorial juga, cuma ngasih tahu bahwa array itu bisa sangat-sangat manipulatif ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu, bro. Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gua punya array copy. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript. Daripada gua salah, mending kita praktekin aja langsung. Mending kayak beginilah langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gua ini sebagai pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gua punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti ini. Ini adalah data original yang dikirim sama bos gua misalnya gitu, dan bos gua ngasih notes ke gua. Lu boleh kelola array itu tapi jangan sampai merubah nilai standarnya, nilai yang gua kasih di awal. Nilai originalnya itu enggak boleh berubah. Gua waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke, taruh di sini new array saya sama dengan array saya. Ini yang gue lakukan dulu waktu gue kerja pertama kali dan mengelola array. Kurang lebih ini yang gue lakukan dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di dalam array yang baru, new array saya. Gue akan masukkan di sini. Lalu kita harus tahu juga array saya yang ada di atas itu nilainya apa sebelumnya ya, dan setelah di copy. Sorry. Oke, jadi di sini gue udah console 2 biji. Yang pertama yang original dan yang kedua ini gue kasih ciri KW alias duplikasi dari array saya. Dan memang kalau kita console log itu menghasilkan hal yang sama. Lihat gambarnya pun ini buah-buahan yang sama, betul? Lihat nggak sih? Lihat gambarnya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu ternyata terimpact kepada isi array yang original. Let's say new array saya untuk posisi yang indeks pertama itu akan gua ubah menjadi bukan buah itu tapi buah lain-lain. Misalnya taruhlah bukan buah ya, taruh di sini gua pakai X kayak gitu. Yang mana ketika gua save dan cek balik lagi ke browser, ya memang di sini array pertama udah berubah jadi X dan sisanya masih sama seperti yang original. Tapi ingat notes dari bos gua bahwa yang original itu nggak boleh diubah dia karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu baru lu boleh ubah dari copy yang tersebut. Kalau lu cek sini originalnya pun berubah. Kalau secara teori gue nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan kenapa, tapi kalau lu pengen tahu lu coba baca yang namanya shallow copy dan juga di copy di dalam JavaScript kurang lebih kayak gimana tuh ya. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa lain pun sama juga ada yang beginiannya juga pasti, cuman kalau di JS ya berbeda pengimplementasiannya. Jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan di copy yang ada di dalam JavaScript. Nah, ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak split operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi di sininya X tapi di yang original masih original.
Atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya.slice menghasilkan hal yang sama, tidak berubah. Atau array atau array.from, array saya kayak gini, tidak berubah. Atau lu bisa main kayak macam json.parse di sini, terus lu kasih json stringify dan masukkan array saya ke sini dan nggak berubah, aman kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy atau array untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya, itu tidak disarankan dengan cara yang seperti gua tadi di awal kayak begini. Lebih baik lu bikin memang objek baru dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah, nah berarti nggak bisa pakai cara kayak begini. Tapi ya tergantung situasinya lu mau kayak gimana. Kalau mau kayak begini, ya ini sama aja kayak lu nggak usah ngetik ini gitu, udah aja langsung manipulasi di dalam array saya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy. Itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance. Ya jadi cukup ribet memang sebenarnya. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you. Oke, taruhlah misalkan kita punya banyak tipe data. Di sini kan saat ini cuma string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu isinya bisa banyak, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, sekarang di sini array-nya adalah it kayak gitu misalkan. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsol log itu kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih. Kan? 0 pisang, ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama, itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10, kalau kedua itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini, 3, it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini. Jadi it food. Kalau lu mengambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro. Array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan it food udah muncul ya. It food itu ada di 0, 1, 2, 3. Ya, lu pengen masuk mengerucut ke food berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan berapa di sini? 0, 1, indeks ke 1 dari array yang indeks ketiga lah, pusing-pusing kepada ya. Array 3, 1 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 3, 0 itu adalah it. Karena kan 0, 1, 2, 3, 0, 1. 3, 0 berarti it, 3, 1 berarti food. Ini it, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1, kalau misalkan ininya 0, itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan, nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bersifat apa saja, termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato itu kita punya function. Isinya console.log ini tomat. Nah, kalau kita pengen manggil si tomato ini kayak bagaimana nih? Apakah kayak cara yang tadi? Yang 012? Yes, tapi function tomatnya nggak muncul ke console log. Sedangkan kita pengen muncul tulisan ini tomat, berarti di sini dot tomato. Muncul ini tomat. Kalau gua eksekusi seperti ini di luar console log, karena di dalam sini sudah console log, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih beginian, ini tomat karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang kita coba merging dua buah array menjadi satu, kurang lebih dengan cara yang cukup sederhana. Taruhlah di array pertama, array saya, lagi-lagi. Array saya itu kita punya 3 atau berapa buah inilah ya, buah anggur, gua duplikat, terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir dan juga setan dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu .concat dengan array yang mana. Artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai kayak list of merge array, terus tinggal enter, kasih tab, terus console.log listnya. Gini doang juga bisa dan akan menghasilkan urutan-urutan dari isi di dalam array tersebut yang sudah tercombine gitu bro. Ini semua muncul per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya in. List in merge array, console.log list. List ini dipanggil lagi di sini yang mana artinya list ini adalah hasil akhir dari loopingan yang kita lakukan. Kita di sini looping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak data itu. Kalau misalkan pengen keduanya lu punya, lu bisa pakai mapping, map.map, merge array.map kayak begini. Terus lu kasih dua parameter, yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh indeks di sini. Lalu lu kasih function, raw function kalau gue kayak gini biasanya, terus lu tinggal console.log value dan juga indeksnya. Jadi kalau dicek nanti akan jadi seperti ini. Anggur indeks 0, pisang indeks ke 1, ini indeks kedua, atau lu balik-balikin juga boleh di sini indeks, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian back end di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front end itu muncul bagian namanya doang. Gak usah dikasih tahu speknya apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gue hide dulu. Datas.map. Kayak tadi lagi, lu masukin values-nya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih raw function, lu kasih return di sini values.name. Atau kasih console udah. Maka akan memunculkan namanya saja. Afrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30, gua nomor dulu datanya pokoknya. Nah, misalnya datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Afrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang. Jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Afrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stack-nya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Afrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah, tinggal values doang berarti. Muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia, ya kan di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33. Pengen disuruh munculin urutan usianya. Ya berarti kita bukan pakai .map tapi pakai .sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan B.age kurang dari A.age. Lu lakukan apa gitu kurang lebih. Lalu di map values console.log values. Jadi kalau lu cek ke sini,
dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih gitu kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuma ada Afrizal 1 dan Budi Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33 karena tadi lebih darinya itu nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan maka gue pun akan masuk karena usia gue sama dengan 30. Misal kalau udah kayak gini diurutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai dot sort gitu ya. Di mana dotnya di depan sini kayak yang tadi misalkan b.age kurang dari a.age. Jadinya 40 30 33 bla 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 ya. Enggak masuk tuh si anak kecil yang umurnya 23 itu enggak masuk. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja. 30 33 40 dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang berarti di bawah usia 30 itu muncul dia. Kayak gitu kurang lebih ya. Capek ya gitu kan pusingnya enggak seru. Emang sih. Tapi dah gimana belajar kayak gitu sorting filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya pakai sort filter kayak begininya. Biasanya kalau lamar kerja tuh enggak boleh dipakein map, enggak boleh pakein filter, enggak boleh pakein sort. Kalian mesti bikin kayak algoritma sendiri untuk memecah masalah tersebut tanpa menggunakan sort filter dan segala macam. Itu berkaitan sama yang namanya algoritma biasanya kayak gitu ya. Permainan struktur data kurang lebih. So untuk materi array kurang lebih kayak gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah setidaknya wawasan buat kalian yang belum tahu apa yang diri dengan yang namanya JavaScript function karena ada banyak orang yang bisa klik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai untuk membuat function. Ini ingat ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikuti dengan nama fungsinya apa? Taruhlah add name kayak begini pakai buka tutup terus awal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name sini di Afrizal ya. Terus gue panggil nih alert add name misalnya gini. Pakai buka tutup ya karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul fungsinya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gue pakai buka tutup di sini, dia akan return nilainya, bukan return fungsinya, tapi return nilai dari function itu apa. Kalau gue reload, 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft. Artinya, dia sudah menjadi bagian dari dunia. dia Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gue nggak return, di Afrizal doang seperti ini, maka kalau gue save dan gue reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak gitu lah ya, kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya, kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name, Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya, itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name, dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So, kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung singa-singa tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return, console itu return yang anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuma satu kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margo Doso, maka udah nggak undefined tuh. Karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name terus console log lagi, last name, Dea Gobles Margo Doso. Mau ditambahin lagi di sini misalnya nama depan, titik 2, di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margo Doso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Afrizal, Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margo Doso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus saja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2 Dea Gobles dan juga Margo Doso betul. Untuk panggilan yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk panggilan yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobles Margo Doso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini nama depan, yang ini nama belakang gitu atau nama marga. Sama kayak tadi tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita tangkap argumennya Bang kayak gimana ya pakein for loop lah kurang lebih. Contoh for let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus plus console.log arguments i Margo Doso. Oh sorry dari 0 mulainya salah. Dea Gobles Margo Doso. Sini tinggal tambahin nama saya Dea Gobles, nama saya Margo Doso, kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap, ya karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Dea Gobles, nama lengkap Margo Doso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang, tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya, Deden Gobles. Nah kayak gitu-gitu lah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet jadi nggak usah gini udah normal aja di rumah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau di sini nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Dea Gobles, Fikri, Gobles. Kalau nggak pakai koma jangan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk yang kedua dengan cara functionnya itu ditampung ke sebuah variabel. Taruhlah add name ini
adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing, ini gue zoom out dikit, pakai gini deh. Cons full name sama dengan function add name. Ya, ini bukan lagi manggilnya bukan lagi pakai add name tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini, cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function, pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini, dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console boleh dah. Console.log anjay, first name, last name. Yang akan gue panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana, Pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam gini, Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti, jangan full name ya. Ini kan penambahan. Sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya sum 1,2. Kasih console log dulu kali. Fantara sanggup taruh nih. Bikin ngemil makin gokil. Baru Pond's Bright Miracle Serum dengan Niasourcinol. 500 kali kekuatan mencerahkan. 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya enggak? New function X, Y, return X plus Y. Console log sum 1,2. Langsung tuh bertambah. Harus ini console log biar enggak capek di luar pakai console log ya kan. Jadi kalau pakai yang new, itu parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Bentar. Ya kan? Misalkan 10 tuh kayak gitu. Kalau nggak pakai passing data, itu bisa tinggal gini doang. Console log, ini sum, misal gitu ya. Nggak usah gini, tinggal sum. Ini sum, tuh kayak gitu ya. Lucu banget ya bikin function aja, apa beda sama variabel ya kan? tapi gue akan coba kasih tahu yang paling sering gue pakai di industri, yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new, kalau pakai function biasa sum 2 misal gini. Console.log, sini passing parameter x y, console log x plus y. Ya kita panggil sum 2. Nan, belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua, cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Cons sum 3 sama dengan console.log x plus y. X, y. Ini cara 3. Sum 3. 3 ditambah 6, 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah, jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standard function, cara ketiga raw function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gue tambahin lagi x y-nya. X tampung y. Sini adalah x plus y. Wow. Sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3. 2, 4, 6. Wah, menarik sekali ya. Ini pembuatan fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalian pilih yang mana yang paling enak, hasilnya sama-sama aja kurang lebih ya. Oke, bicara seputar yang namanya hosting. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya hosting di JavaScript yang mana variabelnya bisa tereksekusi sebelum di-declare atau dideklarasikan atau diketik variabelnya. Contoh, kalau kita ketik di sini var data sama dengan 1, lalu gua console log di atasnya data ya. Undefined. Oke. Kalau gua taruh datanya di atas, satunya ada. Itu berlaku untuk variabel. Kalau gua ganti cons kayak gini nggak bisa karena data before initialization alias si data ini di bawah console log. Nah, variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih, variabel data itu mana sih? Dia nggak bisa baca yang ada di bawah karena dia urutan dari atas ke bawah, interpreted mengeksekusi berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang koplak yang namanya hoisting. Ketika lu variabelnya bukan cons tapi var, maka dia akan tereksekusi sebagai undefined. Kalau gue naikkan ke atas, maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gue naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gue bikin deklarasinya, gue akan naikin ke atas. Lihat, ada yang error yang mana? Yang ini ya, access sum 1 before initialization. Kenapa? Karena sum 1 berupa variabel. Nah, itu tujuannya kenapa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk loh. Ya enggak? Sum 2 itu masuk sini. 4 ya kan? Yang sum 2 itu 2 tambah 2 4, tapi yang sum 3 enggak bisa masuk karena sum 3 before initialisasi gitu. Karena dia ada di bawah. Kalau gua naikkan ini ke atas maka dia bisa. Tuh, 4 6. 2 mah bisa di atas panggil. Mau di atas mau di bawah juga enggak ngepek dia. Tuh. Ya, ngerti nggak maksudnya itu yang dinamakan dengan hosting, kurang lebih kayak begituan. Jadi gue balikin lagi ya ke awal ya. Ada banyak cara untuk supaya kita aman dari hosting, kurang lebih tadi udah gue praktekin juga sedikit. Cuman sebenarnya ada banyak problem yang tuh itu pembahasannya panjang sekali dan rumit dan harus di project yang beneran. Kalau project kayak gini ini kan masih sekedar cuman iseng-isengan doang, jadi nggak bisa terlalu banyak menjelaskan tentang hosting itu sendiri. Mungkin nanti kalau kita studi kasus based on project ya bro ya. Oke, jadi sebelum tugas gue akan rekap dulu untuk membuat function itu setidaknya ada 3 cara seperti ini. Dan untuk setiap function itu biasanya return sesuatu dengan keyword return, yang mana di video ini kita ganti jadi console.log supaya bisa masuk ke bagian sini ke console. Dan juga untuk setiap function itu kita bisa pakaiin apapun di dalamnya ya. Mau if else misalnya if x plus y sama dengan 4 misalnya. Sorry, kayak gini. Contoh ini contoh. Maka console.log wow. Tuh. Ini 1 plus 1 2, 2 plus 2 wow, 3 plus 3 6. Kenapa wow? Karena di sini dipakein validasi jika bla bla bla. Nah, itu bisa ya untuk mainan function itu terserah lu dalamnya tuh apa aja terserah. Jadi sesuai dengan namanya misalnya function nambahin nama add name misalnya gitu atau function add atau function calculation atau function random dan segala macamnya gitu ya. Contoh misalkan function randomize. Contohnya sebagai sampel doang ini ya. Return math.random dikali 1000. Terus kita panggil randomize. Masukin ke dalam console log ya. Sorry, ini console log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi, itu dia random terus. Jadi di sini terserah lu mau random dan segala macamnya. Terus divalidasi lagi, contoh cons run sama dengan cons random sama dengan kayak gini ya.
If random number lebih dari 200, console.log, wow, lebih dari 200. Else, keluarkan nilai random numbernya. Gitu. Ini kurang dari 200, nah ini lebih dari 200, wow, lebih dari 200. Berarti, ya kalau lu mau make sure itu lebih dari 200, ya tinggal masukin sini random numbernya. Tuh, 376, 700. Tuh, kalau nggak lebih dia akan muncul kayak gitu. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi function itu terserah lu ya mau apapun isinya, mau gimana logiknya lu masukin ke dalam function. Jangan lupa dipanggil, tinggal algoritma bermain gitu dan pola pikir kita aja untuk memainkan function seperti apa sesuai dengan penamaan functionnya. Oke, kita masuk ke tugas. Yang pertama tugasnya adalah membuat perhitungan matematika. Untuk apa aja? Jadi untuk misalkan yang pertama menghitung luas lingkaran, yang kedua menghitung luas segitiga, terus menghitung luas persegi panjang, terakhir luas jajar genjang. Tugas yang kedua menghitung total gaji yang didapat dalam 1 bulan dengan input minimal sebagai berikut. Nama karyawan, gaji per hari, jumlah hari masuk kerja. Ini tugasnya ya, silahkan dipikirkan masing-masing logiknya seperti apa dan algoritmanya itu sesuai kalian aja ya. Beda-beda setiap orang pastinya. Kalau udah beres tugasnya langsung di tag aja di Instagram. Kalau berhasil ntar gue di story, oke? Dan kalau di hari pertama pastinya karena entar banyak yang ngirim juga gue di story capek. Dua tugas ini semoga berhasil kalian. Kalau berhasil setidaknya berarti mengerti yang namanya function. Udah pasti tugas besarnya itu pakai yang namanya function. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using our Gantt chart feature, you can map out your team's tasks and set dependencies to ensure everyone is on the same page. Adjust timelines, change colors, and add more tasks as your project progresses. ClickUp's Gantt chart feature makes project management a breeze, so you can focus on what really matters, collaborating with your team to achieve your goals. Say goodbye to multiple apps and hello to seamless team collaboration with ClickUp. Get started today. Wow, Manage WordPress Hostinger punya 3 fitur fantastis untuk 2 itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan yang kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika Video ini gua akan belajar coba jelaskan JavaScript dengan yang namanya manusiawi untuk sebuah yang function yang kalian pertama, tahu tapi juga sebuah while 2. pendingan Kita mulai dari yang pendingan for ya. Jadi For kita itu ada belajar yang yang namanya masukkan sinkronis di JavaScript JavaScript seperti ini. apa. Di dalam Kita contohkan contohnya yang sinkronis yang dulu, pertama yang itu sinkronis sinkronis adalah adalah yang yang 2 itu punya data 2 yang terbuat Versi 1 itu adalah yang di awal atau variabel default ketika ini versi penjualan gua ada mulai dari pertama contoh ini di biasa function function nanti taruh variabelnya itu let munculin i satu biasanya i itu tuh kayak buat i iteration kayaknya atau index itu juga bisa juga ya tergantung aja mau a juga boleh mau x mau f selalu cuman biasanya itu i karena biasanya itu i sama z aja ya z sama dengan 0 adalah kita running pertama kalinya ini biar ada jalannya 0 duluan kalau sebetulnya sekalian cobain juga biar ada gambar yang nanti perbedaan jadi bukan pakai koma ya tapi kita panggil function 1 step kedua itu function isi 2 kondisi function 3 kondisinya apa gitu kan awalnya 0 kalau kita run di sini z maka kurang dari 1 10 2 3 atau cuman kalau misalkan maka apa yang akan dilakukan ini pada gua statement 3 taruh di biasanya dalam itu z++ menambahkan nilai z nya jadi kalau z pertama kali bernilai 0 lalu ada function yang z itu bernilai kurang dari 5 gua taruh sini time out maka z nya akan dengan ditambah durasi nilainya 3 dan gua akan lakukan konsol di sini dan soalnya gua masukin sini strip z nanti output yang berjalan apa apakah 1 2 3 yang masuk ini berjalan seiring dengan sampai 4 kalau urutannya mulai dari 0 kita dari 1 1 2 2 ini kalau di total itu ada walaupun 1 2 3 1 2 3 di sini tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara sinkronis maka kalau pengen 1 pasal sinkronis di sini 2 nya datang 3 detik kemudian jadi kita urut 1 2 3 4 5 yang mana ada awalnya 1 lalu ketika z kurang dari dengan 5 lakukan penambahan ini dan pusing tambahin konsol adalah 1 so z akan naik menjadi 2 dan konsol akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini data ke 1 sekarang di data ke 1 itu z nya bernilai berubahnya dari z jadi sama dengan 2 maka jadi z akan dari sinkronis maka masih berlanjut nih z paling mudah bagi gua untuk menjabarkannya data adalah ke 2 sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusian sama dengan function lainnya jadi dia berjalan kurang dari dengan 5 ya jelas aja 3 itu kurang dari 5 kalau digambarkan akan muncul lagi output data ke sebentar contoh di sini tuh sekarang ada z nya berapa standar kayak antrian-antrian gitu apakah kurang dari 5 masih kurang dari 5 maka ini dapur ini lobby pemesanan sekarang z naik lagi jadi 5 apakah 5 kurang dari untuk sama pesan dengan 5 sini ada orang nih karena sini ada orang jadi masih masuk antri ini 1 2 ini 3 4 5 sini nomor 1 ini pesan seret burger 1 katanya. Nah, apakah karena masuk ke 5 burger 1 katanya. Ya, dan itu kurang dari 5 bahkan kurang dari sama dengan 5. Ini Jadi untuk baca yang kedua itu tidak akan enggak bisa dong. Ditolak. Jadi berapa kasih? Karena kita tunggu dulu nih. Jadi pertama kali belum kelar katanya. Data ke 1 oh jadi iya yang oke pertama nomor 1 jadi ini nomor 2 nih. Oh, jadi enggak bisa juga harus 2 nomor 2 1 jadi 3 nomor 1 ulang 3 nomor 3 ini nomor lagi sampai posisi akhir maka di sini tinggal ditambah lagi untuk perubahan semua variasinya kayak begituan maksudnya kalau kita mau kurang hasilnya kita balikin bayarnya berapa namanya kalau berjalan secara sinkronis ini gua hapus dulu ada orang mengambil di sini 1 ini ceritanya nomor 1 nih kita mau kasih pokoknya nomor 1 ini 2 ini 3 ini 1 maka hasil pesan apa burger 1 biji oke sedap sekali bukan oh guys jangan sampai salah logika yang kedua chat save jangan jangan tahu kalau jadi error itu akan kayak gimana kurang lebih ini kasih progresnya ceritanya naik 2 kayak gitu dan begitu seterusnya infinite loop yang juga bisa jangan mengganti yang untuk misalnya kalau yang satu function burger 100 biji yang tumbuh super 1 5 4 3 nomor 2 itu cuma bikin aku gejot misalnya error yang masih cepat nomor 2 itu proses pengerjaan masaknya depan kita sama aja by maka dikembalikan yang 2 dulu walaupun dikasih nomor 1 itu dan ini juga beda juga dengan customer nomor 1 bisa nomor 2 tapi karena tugasnya tidak punya nomor 2 itu dari ini buat agar kalau mau minta kunjung cengeng gitu kan misalkan jadi yang pertama lagi dari 2 adalah si nomor 2 masuk sini maka nomor 2 bye bye dan dari sini sisa 1 3 4 yang mana yang paling kita sini oh si 3 ternyata 3
genapnya. Nah, sisa Kalau kalau tidak tidak sampai dan segala macamnya dia ya selama dulu nunggu gitu kan. 4 udah dari range-nya. Ya misalnya kalau untuk main berjalan bisa sampai paralel taruhlah ini secara ada gambaran 100 sederhananya seperti itu. atau Nah, kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa? atas Mungkin karena ini di delay bang 3000 milisekund ya pasti dia bakal telat tuh bang. Dia harus berjalan secara sinkronis. Kalau menurut saya ini kita bersihin enggak di delay pakai milisekund kasih 0. Sekarang kita coba while dan pindah dari sama sinkronis artinya berjalan secara paralel dari versi ini ke while yang ini gitu. Ini harus sebagai dulu. Jadi kalau atau kita gini kasih 0 detik ya pak. Gua running lagi ya. Tetapi satu function 2 berdiskusi 3 kalau yang for pakai Z kalau yang jadi mau detiknya berapa itu sama aja kenapa? Karena function yang berjalan secara sinkronis juga sama. Itu materi pertama kalian bisa cukup paham tentang konsol yang kemudian yang mungkin susah untuk ditangkap karena gua pun dulu belajar kayak gini susah untuk menangkap. Sampai nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata kalau produk ini ya kita makin itu ketimbang ini di awal kali. kita coba simulasikan hal yang mudah dari sini. Contoh gua punya function login misalnya. Maka type x plus dan gue punya function log get ke layar kurang lebih. Kayak gini lagi sama balik lagi. Data ke 1 di sini gua punya token yang maksudnya ceritanya ketika login kurang dari 10 ya maka jadi gua naik dari plus plus 112 apa yang menunjukkan ke layar sebagai kalau kita share data z 1 3 kemudian mengetahui tentang sinkronisnya aja lah ya. terus untuk x 2 3 sampai 10 sama aja. Kalau pengen dibikin kayak gini berarti di bagian sini tinggal di if lagi. Lalu di sini akan if x return persen 2 tidak sama sesuatu 0 yang di situ objeknya naikin. Taruhlah objeknya 13579 sekitar 579 sama outputnya yang y. Sekarang untuk yang sini dua kasih username misalnya parameter jadi y2 kita kembalikan let y sama dengan 1 do lakukan kalau kita panggil di sini biar konsol dulu data y ke loginnya kita panggil login kan 60 parameter username jadi kita kirim parameter username sini misalnya Friza ya underscore Friza di sini bro while y kita konsol log ya si loginnya misalnya cons user sama dengan login lalu konsol log while user y kurang dari 10 sama dengan jadi ada user yang login dengan nama Friza lalu kita munculkan dia ngapain gitu dia dapat apa kita satu nih ya 1 2 muncul 3 token 4 3 5 sekian sekian username Friza berhasilnya aman terus di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini syaratnya ada tokennya contoh aja nih mah misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti function ini bakal berikan sebuah API contohnya yang API isinya misalnya random versi 2 atau XD nya jadi versi 1 2 3 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini harusnya ini akan keluar tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih jika tokennya ada misalnya gitu maka lakukan pengembalian nilai. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Tidak ada taruh isinya harus dulu. Kalau gua panggil hilangin dan pakai usernya, dia user enak bagusnya sih pakai dengan token ada di dalam user sini. Semuanya pada pakai Z aja. User token harusnya sih coba run ya. Sampai 5 namanya ZXY. Sekarang kita bikin untuk perbedaan yang while dan do itu sangat signifikan. Ketika kondisinya itu tidak sesuai. Kalau kita coba yang while itu kondisinya tidak sesuai untuk ringannya. Kondisi awalnya adalah X10. Kalau kita baca 10 kurang dari 9 user tokennya tapi tidak sampai dari 5. Jadi tidak akan tereksekusi kita run lagi. No main. Oke. Z kayak gini enggak ada X sama sekali di sini. Undefined. Berbeda dengan syaratnya yang mana dia akan mengeksekusi ceritanya tidak harus nyambung dari sini walaupun kondisinya itu enggak. Jadi kalau kita masukin user token di sini kita punya kan konsol log user token gua taruh 10. Yang mana 10 itu kan y kurang dari ini tokennya dipakai untuk generasi sebagai API. Jadi kita harusnya perlu di y ini. Tapi karena ini 2 jadi dia punya satu function lagi terlebih dahulu. Function get misalnya get dulu baru cek yang lain-lain ya. Kalau gua running get picture syaratnya harus punya dia API. akan jadi running satu kali kita biar simulasi ke 10 yang ini keluar dulu API kalau ada kalau 20 kita 20 masih sesuatu besar daripada itu dia enggak matching gambar-gambar lainnya ada di sini bikin kumpulan gambar lagi cons picture sama dengan perbedaan contohnya dan juga itu penggunaan for 1.jpg 2.jpg 3.jpg gitu kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil fungsinya kita bikin dulu satu cons get user picture misalnya get pictures. Oke, mungkin kalian sering adalah menerapkan seperti ketika berjalan ya, belajar dan belajar dengan jadinya kita bisa bentuk sebuah function yang kalian panggil lalu kita sebuah key-nya di sini pendingan promise kayak gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asynchronous di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang synchronous dulu ya sebelum gue jabarkan kalau versi dari versi gue yang gue punya di otak gue yang ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling kita fix kalian cek Wikipedia sendiri. Tapi kalau ini di awal jawaban dari dari user dari login. Pertama contoh di sini kita dapat API dari get user. Di sini log cuma dari get pictures dengan syarat yang belum terus gue punya 3 biji misalnya gitu. Satu, login sama username, get user syaratnya token yang diambil dari login setelah berhasil loginnya, get picture syaratnya API yang diambil ketika function get user berhasil eksekusi. Nah, sekarang kalau kita login di sini biar ada jalan delay ya, ada sorry yang coba juga server lalu gambar server respon dan gimana. Jadi anggap kita panggil function 1 dulu sini, function 2, manipulasi waktu. Ceritanya ada waktu jeda kalau run di sini. Maka sesuai kita mau membagikan respon dari server ke cuman kalau misalkan di server ini gua atau taruhnya ada di dalam function 2 ya, sebuah untuk login. Jadi kalau kita run function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript gua lupa. Rusak set timeout yang mana set timeout harus jalan secara sinkron. Karena ini ada jeda dulu. Jadi kalau taruh eksekusi on get user dengan durasi ini user aja udah enggak bisa dilihat 3 detik gitu. Konsolnya token enggak muncul karena di sini set timeout sinkron. Nanti output yang berjalan bisa juga karena berjalan sebuah juga terjadi berjalan seiring dengan ketika lu konsol urutan sebuah function yang baru di sini user 1 2 3 bisa login dengan username dan suara Friza. Ketik 1 2 konsol di sini tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara sinkronus. Maka kalau kita run di sini gua kasih console.log, duanya validasi kemudian data. Tinggal prosesnya sinkronus nih. Function kedua sinkronus nih. Validasi data. 1 3 2-nya nanti. Ini contoh. Nah, contoh kayak gini pusing gua tambahin sini processing memvalidasi data, tapi function 2 karena eksekusi. Ini berjalan secara sinkronus. Gini. Function yang berhenti ketika kita panggil console log 1 function 2 mode eksekusi login. Tiganya lagi panggil dua nanti. Padahal ini jadi menjadi sinkronus. Caranya adalah paling mudah bagaimana menyebarkannya. Pertama, kita tambahin function yang biasa tapi gua tambahkan sinkronus eksekusinya dengan fallback. Jadi itu tetap jalan bisa bentuk nilai ini bisa pasang hal lagi. Contoh kayak antrian kayak gitu. Kayak gua gambar kayak begini sebagai parameter. Lalu yang sebentar contoh di sini ada fallbacknya standar kayak antrian gituan ya. Fallback ini contoh ada manusia ada dapur bukan lagi dapur. Ini logik pesanan di sini misalnya nih. Begini. Jadi parameter ini ngasih sebuah nilainya bersama dengan username. So, sini orang di sini harus sini ada orang satu hal. Antri. Ini satu ini bisa main lagi 4 5 enggak bisa. Sini satu ini harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter ya. Karena nilai dari sini nilai akhir dari token itu dikirim ke sebuah fallback yang adalah sebuah parameter yang ada di sini itu bisa set function gitu. Bang kata pasir enggak bisa dong. Tanpa nama pola bisa berapa pasir? Dan kita tunggu dulu nih pesanan satu aja bersolar katanya. Getting data. Oh ya udah oke kata nomor 1 tungguin yang nomor 2 nih. Nomor 3 enggak bisa juga beres dulu nomor 2 getting data hore. Efek nomor 1 udah kelar data hore kasih processing validasi data. Oke bilang ini bisa masuk artinya mau enggak function dulu sebuah fallback. Padahal bukan semua funksinya kayak begituan males banget. Harus sekolah dulu sampai beres baru dilayani kita masukkan respon bayarnya lalu pesan apa-apanya. Nah, kalau berjalan secara sinkronus ini gua hapus dulu bentar. Ada orang mengantri di sini satu. Ini ceritanya nomor 1 ini. Pak Kasir,
pesan dong. Processing data, evaluasi data. Ketiga, kelar. Tokennya keluar. Kata pesan apa? Benar saja. Oke, yang namanya kolom 1 diproses. Oke, coba enggak sini. Si Andrea 2 bilang sama saya juga mau pesan, bisa enggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasih progress ini, thread. Oke, dan ini seterusnya. Kita masukin variable, bisa juga bisa sama dengan login. Misalnya kalau yang satu kita persoal login yang jumbo super susah bikinnya. User yang nomor 2 itu cuma bikin tahu gejrot misalnya. Bisa bang kayak gini. Paling cepat contohnya nomor 2 itu proses pengerjaan masaknya itu adalah undefined. Dikembalikan bisa yang buat walaupun kita namanya kalau itu cek duluan. Jadi kita kalau melanjut yang kasih duluan duluan. Tapi karena tugasnya di dalam yang nomor 2 itu bisa pindah. Tokennya udah punya nih, cuma di dalam respon tokennya punya kasih kuah balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Nomor 2 udah jawab bye bye udah enggak ada di sini. Kita harus mainin di dalam 3 4 fungsi mana yang paling terpilih eksekusi nih. Mesti tiga pakai metode callback. Satu karena paling banyak pesan dari tahunya yang masalah respon gitu. Kalau lu ambil isian dari respon jadi dari pesan dari cara paralel langsung ambil ke dalam gambaran token sederhananya seperti sama dengan. Nah, kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau di konsolnya nanti seperti apa, Bang? Atau mungkin karena ini di delay Bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh Bang. Karena itu berjalan secara sinkron. Kalau enggak percaya kita pakai ya, enggak di delay. Karena kita dalam sini variabel token ini. Karena secara bawaan function ini dari sinkron artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu. Ini akan masuk sebagai dari jadi walaupun kita harus loading ini apa masih bisa dikeluarkan dengan variabel apa. Tetapi ya satu function belum API 3 2 itu kembali. Jadi modelnya berapapun itu sama aja karena API nya ini berjalan kayak metode sinkron dibalik itu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang bimbingan yang mungkin API nya mantap memang karena gue pernah belajar kayak gini susah kenapa enggak pakai sampai di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti karena proses pengambilan atau kita pakai API nya pun tidak berjalan secara sinkron. Kita coba simulasikan hal-hal yang lebih misalnya contoh gue punya function login misalnya. Sini gue kasih timeout dan gue punya function get set timeout karena memang ada waktu kan. Secara aslinya kan kayak gitu. Di sini udah punya waktu dulu. Yang mana tokennya ceritanya kalau begitu taruh dia 500 milisecond sebuah random token aja. Untuk mendapatkan API itu butuh waktu 500 milisecond biar mempermudah kita aja dalam. Jadi kalau sekarang kita tentang sinkronnya aja lah ya. Met random undefined kali segini aja. Gue kasih lagi ya console.log. Lalu di sini akan processing API sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan ini processing token. Sini kita kasih username misalnya parameter username. Kita akan kembalikan lagi. Gitu ya. Kalau kita coba nah kalau kita panggil di sini ini processing token username dapat berhasil. Loginnya tapi pas kita panggil undefined. Login kan nampung parameter di sini masuk. Jadi kita kirim parameter username di sini. Salah lagi di atas supervisor. Kita console log ya. Processing token username aman, user processing API login, lalu console log user. Kita paham sampai sini? Jadi ada user yang login dengan nama di Afrizal. Lalu kita akan munculkan dia API sudah tidak ada sinkronis ini. Maka di sini muncul token 3 sekian username tidak berhasil. Callback di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini ada tokennya. Ubah contohnya 5. Misalnya get user kita butuh token sih buka function ini dan nanti bakal berarti sebuah API contohnya yang API isinya misalnya random juga. Artinya kita memanggil aja tinggal 1 2 3 user. Jadi kalau isi datanya apa panggil function ini harusnya ini akan keluar tapi dengan syarat dia harus punya token console. Jadi di sini gue bakal kasih validasi API ada misalnya gitu. API-nya ada bakal buka respons kembali nilai respons ini gitu. Jika tidak ada maka ya udah diam aja. Right? Kalau gue panggil hasil ya apa get usernya ada di sini. Get user dengan token yang ada di dalam user sini. Kita bikin lagi di sini user.token API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Di sini tinggal console API sorry. Kita bikin dulu variabel API key sama dengan x key 1 2 console.log API key. Oke, tahapan berikutnya kita bisa dapetin API key-nya. Get picture itu kita bisa jalanin di sini API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user dengan API key-nya. Tapi kalau kita passing API key kayak gini. Ya karena API key-nya ini enggak sinkron. Jadi ini akan berjalan. Kayak gini kosongan. Kalau kita picture slow fine. Picture-nya harus mempunyai token. Gitu. Ceritanya ini harus nyambung dari sini. Console sorry. Jadi kalau kita masukin user.token di sini kita console.log user.token NJS. Kita punya di sini kalau kalian lihat 1 2 token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key karena kita butuh proses untuk gambar ke server itu ada waktu. Kita punya satu function lagi Pak. Kasih function get misalnya get pictures. Gini. Taruhlah karena gambar cukup berat, get picture kita harus punya API key. Jadi nyambung kayak gitu. Ini kita biar simulasi asinkron dia akan return sebuah picture. If ya, ini sama lagi, gua ada misalkan, maka kita return suatu hal yaitu gimana caranya? Si gambar callback picture. Jadi sini gua bikin callback kumpulan gambar nih. Cons pictures dan return callback. Contohnya kasih kayak gini aja nih. Di sini kasih lagi lalu harus dua picture, kasih API key, kasih function. Gitu. Dalam function ini ada apa? Kita return picture. Lu bikin pemanggilannya pictures. Kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya kita bikin dulu satu onSpeak apa ya get user picture misalkan di sini gua ganti objek picture jadi speak dengan syaratnya di sini kita udah punya API key juga tinggal ya dan API key ada di dalam API key jadi ini kita harus coba kayak begini lalu kita masukin API nya di sini ada API key tapi dia jeda 1500 milisecond maksudnya contoh kalau kita kasih ini biar lebih enak gini jadi tahu mau proses yang mana processing pictures now kalau kita console lagi user picture-nya processing token user API key processing picture now dapat gitu cuman pertanyaannya adalah apa ya harus awal kita mulai seperti ini disebutnya user call dari login ya function dalamnya ada ini dari function lagi ada function lagi function cara sederhananya dengan syaratnya yang beruntun dari apa login juga sebenarnya pakai yang caranya jadi kalau ngambil dari login setelah dari login satu picture bahasa API key yang didaftarkan di sini dulu function get user gua balikan ini ke naskah lagi kita tinggal lagi di bagian ini itu kan ada delay ya ada waktu callbacknya proses kita request ke server lalu server respons gitu jadi apa sih gua pakai set timeout untuk kita return manipulasi waktu ceritanya ada waktu jeda 200 milisecond ketika kita mengembalikan respon dari callback sekarang ke ini entah itu dari tapi kita pakai yang jauh lah atau jadi pokoknya ada jeda pas dia proses return promise untuk login ini jadi kalau kita run lagi sekarang seperti ini promise menangkap 2 parameter. Kenapa ada? Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user sini, ini user lalu sengaja udah masukkan dari dalamnya gitu. Karena token enggak muncul karena di sini success ini akan menghasilkan optional key enggak bisa yang karena di dalam kronos. Kalau kita gagal gua hapus dulu ya ke file. Ketika lu console atau lu pakai function baru, ini misalkan di dalam server ini itu bisa login dengan username kita jalan sama dengan kita console usernya doang d_Afrizal gini, maka lu akan validatekan ini undefined. Sorry, oke. Sini gua kasih console.log memvalidasi gitu data. Tapi jika tidak processing gitu. Oke, processing else atau validasi lagi aja. Success. Ini contoh. Kita kirimnya apa tadi? Token processing validasi data username tapi undefined tokennya doang.
Karena kecepatan, Pak. Ini jangan seperti roaming ini, fungsinya seperti tadi, kita panggil konsol login username login ini. Ini panggil duluan, padahal harusnya muncul exception dulu. Caranya adalah karena pakai username tidak sama dengan pertama, maka violator yang masing await harus kita coba kasih tahu dulu yang namanya konsol username callback. Jadi supaya lu bisa dapetin nilai terjadi callback di premis ini. Promise gua taruh di sini callbacknya. Promise sebagai parameter seperti itu. Lalu karena itu bukan return user itu ada callbacknya dalam Java. Kalau callback tadi di sini function, ya callback gua kasih. Kalau promise ya, dan ini bukan promise nanti kita pakai user.d seperti ini kayak gitu ya. User.d. Jadi parameter function di sini ini callbacknya adalah token cuman so ya tapi aja gini harus caching lagi gini satu hal. Konsol log di sini kita enggak bisa main kayak gini lagi nih. Lalalala bisa. Kita harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter kita ya. Karena nilai dari lalalanya muncul nilai di dalam sini ada sesuatu kirim ke sebuah callback karena callback adalah sebuah parameter. Parameter yang ada di sini itu bisa kita akses dengan cara tokennya function. Berarti ini adalah response gitu. Sampai yang tadi lu akan bisa mendapatkannya. Jadi ini konsol dulu tinggal konsol dulu. Console.log getting data hore sama tuh dapat tokennya ya enggak. Kalau kita mau lanjutin di sini ya sama juga data kasih return promise di sini. Getting data hore processing validasi data oke ini bisa masuk artinya tidak kasih return sebuah promise. Jadi kalau kita kasih dia punya success dan juga responnya fail response lalu kita masukkan di sini sebagai console function. Kalau kita masukin di sini ya ini function ini ada callbacknya 2 biji misalnya lu masukin di sini. Kalau tokennya ada, maka processing data kembali ke data kelar, tokennya keluar seperti ini. Ini bisa kita tidak namanya callback. Atau kita balikin juga sampai sini. If tidak token kita muter gitu. Maka sudah fail ngomong dulu no token inputted. Misalnya no token. Oke, token yang ini. Kita masukin variable misalnya. Cons user sama dengan login. Kita konsol login di sini. User adalah user. Bisa bang kayak gini? Cobain. Gini misalnya. Kalau ada maka setting out sukses ke API bla bla bla. Nah, kalau kita manggil di sini nggak bisa, kita harus di sini karena kita kan di sini punya apa tadi? Const token sama dengan response. Sama aja kayak yang tadi balik lagi gitu. User adalah undefined. Nggak bisa kayak gitu tadi. Get user kita mainannya callback user. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau melanjutkan get user gimana? Sok dijawab dulu sambil gua balik lagi apa menyebut function lagi di sini. Bisa kalau manggil get user gimana? Profile punya nih. Tapi dalam respon punya nih. Kalau di sini function lagi ya. Gini. Sini respon lagi. Udah, kita terus aja kayak gitu sama aja. Kita harus mainin ini lagi function ini API key dari response. Kalau kita pakai metode callback dari console API key-nya, di sini kita udah punya yang namanya response. Kalau lu ambil isian dari responnya mana itu ada token user ini. Jadi kalau error kita pakai catch jadi filenya sama masuk ke catch ringan. So di sini kita tambahin catch. Lalu gua console di sini token console.log token. .message misalnya gua running. Coba ya. Gue dapetin tokennya ya. Nah, karena kita di dalam sini udah punya variable token ini, gitu ya. Kita bisa ke get sorry token cannot access token. Lu tinggal cari define tadi tokennya itu kita enggak bisa passing ambil langsung dari struktur seperti ini. Kita bisa kasih di ini. Ini masih bisa masukin tokennya. Pas token misalnya API key ya. API key. So sekarang harusnya token. Kita bisa dapetin response. Kalau gua console API key-nya ini dapat terjadi ini gua buka lagi kita console API key-nya doang. Kalau kita NJS lagi key-nya dapat tinggal sekarang kita masih dapat get picture. Karena itu sekaligus simulasi yang callback ya. Jadi kalau di promise itu kan ada gitu, ada fail. Lu kasih simulasi kan nanti seperti hal-hal yang processing token itu. Nah, di sini pun lu bisa paham user ini, sini deh seperti ini parenthesis ya itulah. Console.log pusing-pusing lu codingnya lu ya. Ini artinya syaratnya kita memanggil Afrizal tadi akan target di sini lancar-lancar aja. Kasih datanya pada token dan kita bikin function di sini. Kalau di sini bukan Afrizal itu gua taruh di sini console.log, dia akan masuk ke API key ya kan sini. Karena dalam secara logis di sini respon dia harus bernama Afrizal jika tidak akan masuk ke fail gitu. Sorry wrong data. Jadi kalau harusnya ke sorry wrong data. API key ada. Itu terjadi karena promise ini punya dua callback success dan fail. Jadi sesuai dengan kita bikin lagi sini cons. Jadinya itu API key terus dia masuk langsung ke dalam lagi di sini kalau ini API akan nested seperti yang tadi sama aja. Nah, async await lah solusinya ini gua hapus lagi ya. Async await menjadi sebuah solusinya ketika ada sebuah berikutnya function yang memberikan sebuah promise pending picture. Itu bisa langsung eksekusi promise pending picture. Kalau kita bikin kayak begini API user sama dengan login dia Afrizal. Ya karena API-nya ini asynchronous jadi ini akan berjalan. User new return picture slow NJS-nya standard. Kita bikin sebuah function yang asynchronous, function user const pick sama dengan display console.log pick. Gua masukkan ini di sini karena dia udah ada keyword 1 2 3 gambarnya. So untuk pemanggilan yang login lagi dia login proses untuk mendapatkan gambarnya. Kita kasih keyword jadi kita kasih set mode sini. Artinya kita menunggu dulu sampai dia kelar eksekusi, nanti akan dimunculkan ke console. Taruhlah karena gambar cukup besar. Kita mesti taruh di sini 1500 user milisecond display. Dah gini doang, baru dia akan balik ke NJS. Oke, ini masih sama token yang menggunakan. Oke, ini kita bisa persingkat lagi nih. Karena kita udah yakin itu isiannya. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama langsung sekarang. Callback token terus untuk mendapatkan API key dan return jadi callback langsung kayak gini sama dengan OS kayak gini ke get user. Di sini enggak bisa kayak gini. Lalu harus pictures. Kalau udah punya API key, kita punya syarat di sini. Kasih sebuah pictures ya, sebuah pic dan hasilnya apa? Dari responnya. Ini kita return di sini bilangnya picture itu langsung await get pictures dengan syarat API sama dengan response. Gitu. Console lalu kita console semuanya. Console.log misalnya. Misalkan di sini gua ganti objek picture-nya jadi pic. Token Anda adalah tinggal pic. Sini juga tinggal token. API key Anda adalah ada API dia tidak 1500 milisecond lagi dari picture-nya. Kalau kita kasih ini biar lebih enak nih. Jadi tahu mau proses yang mana. Proses pictures now. Gambar lagi Anda processing token user API key processing picture now dapat gitu. Cuman pertanyaannya adalah gambar berikut ini gitu. Apa ya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebut nested callback ya. Function di dalamnya ada ini di dalam function lagi function lagi function. Cara sederhananya itu ada sampingnya apa return ini masih promise juga promise ya. Jadi kalau ini gua kasih di sini gua akan bikin satu file baru gampang caranya pindahkan ini ke sini dulu. Tadi kan kita pakai function balikan ke ini bisa sama enggak function juga. Kita hilangin callback yang ada yang paling bersih raw function seperti ini tinggal masukin callback kita hilangin. Ini kasih success kalau orang lain biasanya tuh ini gua apa reject dan kita return seperti biasa. Resolve and reject gitu. Kalau gua sih success dan failed kurang lebih gitu biar gampang aja bacanya gitu. Bisa aja enggak ada callback sekarang ya. Jadi jika API key-nya ada maka jadi kita bagian lagi di sini akan return jika tidak ada API key maka failed. Seperti API key menangkap dua parameter. Ada success not access misalnya gitu, ada fail ya gitu. Tapi jika tidak maka kita akan return ke lalu set mode ini gua masukkan ke dalamnya seperti itu. So kalau kita lagi success ini akan menghasilkan isian yang kan ada sekian API adalah segini hasil recovery gambar Anda berikut. 1 2 3 set mode ini misalkan di dalamnya ada validasi konsumsi JavaScript dari username yang kita lakukan hari ini kayak gini dengan bagaimana Afrizal maka gua kalau misalkan kita nggak pakai ini di sininya so untuk ngecek validasi yang error-errornya gitu itu biasanya kita harus pakai try and catch jika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini jadi masuk catch dulu ini aja try success dulu terus lu catch kita kirimnya tadi token dan juga username console.log ini aja
Kalau kita coba running ini dengan cara kayak tadi, ini sama dengan login dengan username Dea underscore Afrizal, kurang lebih. Kan harusnya muncul ke sukses ya. Ke sukses ini, karena kan username tidak sama dengan Afrizal, maka file ulang data harus di Afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya, oke, jadi gini ya, kalau terjadi promise masih aman, tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token, kenapa? Karena kita kan user itu ada di dalamnya lagi. Kalau kita di sini akses, kalau kita masukin promise, kita namanya salah kayak begini. Promise itu kita pakai user ulang data. Oke, kalau kita benar bisa kayaknya di dalamnya function sini. Ini kalau kita nggak pakai, cuman ya kayak gini aja gitu. Tapi API cannot access. Konsol log di sini, lebih kayak gitu aja tentang sinkronus. Jadi ini udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Lalalanya muncul. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang secara teori coba salah ucap atau salah jadi komentar. Tapi gua berikan fakta kurang lebih seperti implementasi aja. Jadi ini kerja sama kayak kan banyak hal seperti ini dan ini kalau kita mencoba implementasinya kadang-kadang beragam logik sama algoritma token salah satu contoh doang. Nah, kalau kita mau yang ke sini sama juga jangan lupa kasih return promise di sini. Bye bye. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar gua kasih return new promise. What's up, Minecraft developers? Welcome to a new build. Today we're going to start working on the Netflix clone, and we're going to clone it using React Native and AWS Amplify. I'm super excited about this build. And yeah, we have a poll on Twitter and on YouTube. And yeah, Netflix clone seems to be a clone that everyone is waiting for. We're going to work a lot with videos, and this clone can be the knowledge from this clone can be used in a lot of other applications that contains like video on demand, I don't know, courses, YouTube-like applications, and so on. So let's have a look firstly at what we're going to build today. First of all, there's going to be the home screen, which will display multiple categories with different horizontal scrolling lists of movies that are scrollable. Then we're going to get into the movie details screen, where we'll show the poster, the details about the movie, description, cast, and so on. Also in this screen, when we will scroll down, we'll see a list of episodes, and also we'll be able to switch from season to season to see different episodes. And then the last part of this video will be implementing the movie player, which will allow us to play videos with user device. We'll make it full screen, as Netflix does. So yeah, this will cover all of the UI, and during the next week we'll implement everything using the backend. Jadi kalau error itu langsung pakai catch value-nya langsung ke sorry. So di sini lu harus tambahin catch. API authentication and so on. So for front-end technologies, I saw a lot of people are asking me to do Expo. Whenever I do Expo, people are asking me to do React Native CLI. But I decided because a couple of builds sorry untuk token akses token. Sorry define dari tokennya itu kita nggak bisa paste ambil langsung destruktur seperti ini. Kita kasih objek di let's have a bit of diversity here. So yeah, we're going to use React Native, we're going to use Expo. So sekarang harusnya for language we're going to use TypeScript. And if you're not familiar with TypeScript, don't worry, it's the same JavaScript. And if you use the same JavaScript with types, tinggal sekarang berarti get picture. Nah itu tadi sekaligus simulasi yang file-nya. Jadi kalau di promise kita ada dua, ada success ada fail. Fail itu tereksekusi kita nanti seperti hal-hal yang tidak terduga. Nah di sini pun bisa user ini, sini dan sini catch, console.log, pusing-pusing lupa ini ya. Ini hanya syaratnya di Afrizal, di akun di sini macam-macam saja. Ya macam-macam saja. Tapi kalau di sini udah Afrizal, buat terus ini satu dia akan masuk ke catching karena secara logik di sini dia harus bernama Afrizal kita akan masuk ke fail ulang data. Jadi kalau gue run harusnya ke ulang data. Ya itu terjadi karena promise ini punya dua callback success dan fail. Jadi sesuai dengan logiknya nanti akan masuk arah kemana. Jadi itu bakal kayak begini terus nih Pak. Ini ke dalam lagi capek. Dan ini akan next seperti yang tadi sama aja. Nah asing await lah solusinya ini gue hapus lagi ya. Asing await menjadi sebuah solusi ketika ada sebuah function yang mengerjakan promise pending. Ya ini kan kalau kita langsung execute kan promise pending tuh kalau kita bikin begini user sama dengan login di Afrizal nggak bisa kan kalau konsol tuh user pending. Kita bikin satu function yang asinkronus, async function user. You'll learn how to use props to send data from component to component in order to make these components karena dia udah ada keyword asing di sini. So pemanggilan yang login, dia promise lagi, ada pending-pendingnya, kita kasih keyword await. Navigation to navigate between screens. Artinya kita menunggu sampai dia kelar eksekusi, nanti akan dimasukkan ke konsol log. So kita mesti panggil di sini user display. Kalau kita run JS, token muncul. Oke, ini kita bisa singkat lagi, karena kita banyak ujiannya token. Kita bisa langsung sekarang. Token terus menggunakan API key, kita bisa langsung kayak gini dengan await ke get user dengan syarat token. Kalau kita punya API key, kita punya syarat lagi di sini, sebuah pictures ya, sebuah pic yang tadi itu. Pic ini kita return di sini, picture di pic langsung away, get pictures dengan syarat API key. Kalau kita konsol semuanya, console.log token Anda adalah if you want to follow along this build, you will need a React Native and Expo environment setup. So you need to follow the getting started of React Native to make sure that you have everything installed on your machine. The same with Expo. We have this guide on their documentation. And the next step is to download the dummy data, images, icons, presentation, and so on from assets.notejazz.dev/netflix. And where I included all the data that we will need during this project in order to save up your time. So you'll update it on writing dummy data. So I made everything for you for free. Gampang caranya. Tadi kan kita pakai raw function. Ini bisa pakai nggak raw function juga bisa sama. Jadi yang paling bersih raw function seperti ini tinggal masukin if-nya di sini. Ini kasih sukses atau fail. Orang lain biasanya tuh reject dan resolve ya reject kalau gue sih sukses dan fail kurang lebih biar gampang aja resolve reject. Jadi jika API key-nya ada maka sini. Nah kita bagiin lagi logiknya. Jika tidak ada API key maka violate no API key. Cannot access. Tapi jika tidak maka kita akan return ke sukses di sini. Seperti itu. So kalau kita running lagi. Thanks man, what you do is awesome. Thank you very much for token Anda adalah sekian, API key Anda adalah ini hasil request gambaran itu 1 2 3 gitu. Right, cukup paham? Tentang JavaScript dari implementasi yang kita lakukan hari ini bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakai ini di sininya untuk cek validasi yang error-errornya gitu, itu biasanya kita harus pakai try and catch ketika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch R
Alright guys, Console.log let's get started R-nya. with the code because we have Try. work to do. So I Ini. will stop whenever possible and answer your questions, or Kurang then we can stay for 20-30 lebih. minutes and I will Kurang answer lebih. all your questions. But now, yeah, let's get started. And the first thing that we need to do Okay, is to jadi initialize gini, Vector sekarang project using Expo Init Netlist. Masih aman, kalau And also ada yang make sure to salah, choose nggak usah ditoken misalnya di sini. template, Sekarang. which is written tabs with TypeScript. No token, So I already akses. did that. Kalau You kita can masih see tekan, tapi kita namanya salah kayak gini. to wait until it Sorry, Bang initializes. Beta. Okay, kalau kita beli Specifically token API-nya internal salah. Expo Init Netlist. And then I chose the template, and this is the important part. Tabs Nah, with API TypeScript. cannot access. And then I open, Kurang lebih kayak gitu aja tentang sinkronus di JavaScript. Ini durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal ini. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gue salah ucap, tolong dirawat di kolom komentar. Tapi gue berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal seperti ini dan implementasinya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh. That will start with the server. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa diklik. Which will open a window in your browser. Say goodbye to And also, Slack this time I because decided chat's here to and it's run inside the application in browser. Everything you need in Okay, I'm not chat's showing here. the screen. Sorry, guys. Like your DMs and even your channels. But Okay, let's do there's this a part ton again. more you can do. So, okay, the Chat first step is conversations to can initialize lead to the so many project new with Expo Init ideas. Netlist. And also, And yeah, make now sure to you choose can the turn tabs with those TypeScript ideas template. into And I did action that with just a couple of clicks. here doing Expo Init Any Netlist. chat Then, message can be when turned into a about the template, task. choose the Click 31 tabs Magic. with TypeScript. Simply After that, I select opened the the message project you in want to Visual turn Studio into a Code. task And here in click the terminal, I wrote Create yarn start. task. That opened You can create the task the develop- details manually, website, or and from here we can run create our with application AI, in Android, have the iOS, task or in browser. name, So this is the first time that I'm going to details, try to run and it in the browser assignees created because in automatically order for it to work based on off any device, context so from the conversation. yeah, I thought that not Just everyone like can run it on magic. iOS Simulator. ClickUp Chat to make is sure that it available works for now. everybody, but it should Check work on it out. both iOS and Android. And Thank you then later. I'll try to test it in these emulators. But now I run it in browser, and here to the right we can see our application in the browser. Okay, so let's go to where is my presentation? Okay, let's Jadi kemarin kita bikin tentang for dan juga while dan juga while. Sekarang kita bikin for off dan juga for in dan juga for each dan juga map ya. Here, like this. Hopefully you can see the code. So here, yeah, the first thing that we need to have, we can have a look at is the app.tsx, and this is the entry point of our application. This is the first. Yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values, contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya, contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini itu apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya, jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di loopingnya kan pertanyaannya bang ngapain gituin ya? Udah langsung konsol aja itu pacar saya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu terpisah gitu kurang lebih. Itu untuk for of yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artinya sebagai bahasa Inggris ataupun indeks lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeksnya. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari arah yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0 1 2 3 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each. Nah, arraynya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artinya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercecah gitu. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua konsol di sini pacar. Kalau kita running ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks arraynya dan juga valuesnya. Kurang lebih gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1 2 3 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1 2 3 4 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja ini tinggal ganti jadi map. Enggak ada beda udah. Tuh, kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye bye. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Kini, saatnya membangun kredibilitas dan promosikan bisnis Anda. Baik, halo teman-teman semua. Apa kabar? Masih bersama saya Sandi Kagari. Dan kali ini kita ada di seri Dasar Pemrograman dengan JavaScript. Sekarang kita masuk ke topik yang baru, yaitu mengenai objek pada JavaScript. Ya, topik objek pada JavaScript ini merupakan topik yang cukup penting, karena di dalam JavaScript itu hampir semua elemennya terbuat dari objek. Contohnya seperti array yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Array itu merupakan objek. Ya, jadi tidak ada tipe data yang namanya array, yang ada tipe data yang namanya objek. Dan di video kali ini kita akan membahas apa itu objek, definisinya seperti apa, dan kenapa sih kita akan menggunakan objek. Supaya kalian punya gambaran dulu aja mengenai yang memiliki indeks. Di video sebelumnya kita udah tahu bahwa array itu adalah sebuah variabel yang bisa menampung banyak nilai. Dan nilainya itu otomatis memiliki indeks yang dimulai dari 0 di dalam array tersebut, gitu ya. Nah sekarang, objek juga sama. Kita bisa anggap objek itu adalah kumpulan nilai. Tapi nilainya tidak memiliki indeks, melainkan memiliki nama.
Ya, jadi di dalam objek tidak ada indeks yang mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, melainkan dia memiliki nama. Gitu ya. Atau kalian masih ingat kan saya pernah bilang kalau array itu adalah sebuah variabel yang lebih sakti ya. Nah, kalau objek itu adalah array yang lebih sakti. Ya, jadi nanti kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh array dengan lebih kompleks lagi. Bahkan ada yang bilang begini, in JavaScript katanya ya, object are king. Jadi dia rancanya. If you understand object, you understand JavaScript. Jadi kalau kalian paham mengenai objek, katanya kita bisa paham mengenai JavaScript. Karena tadi di dalam JavaScript itu di dalamnya berisi objek-objek. Nanti kita lihat ya. Di dalam bahasa pemrograman lain juga ada konsep yang sama seperti objek pada JavaScript. Yang misalkan di PHP itu ada yang disebut dengan array asosiatif atau associative array. Di dalam Python ada dictionaries. Di C ada hash tables, di Java ada hash map. Lalu di Ruby atau Perl itu ada hash. Ya, jadi di bahasa pemrograman lain juga ada konsep yang sama walaupun namanya berbeda. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita mesti menggunakan objek? Nah, coba kita lihat contoh kasus berikut ini ya. Misalkan gini, kita ceritanya mau bikin kumpulan data yang menjelaskan seorang mahasiswa misalkan ya. Kan mahasiswa itu punya beberapa nilai yang melekat pada mahasiswa itu ya. Misalkan nama, misalkan umur, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan variabel biasa, tanpa menggunakan objek atau bahkan tanpa menggunakan array, kita bisa bikin gini. Kita bikin variabel nama mahasiswa misalkan ya, diisi dengan namanya apa, contohnya Sandika Gali. Lalu kita buat lagi variabel yang baru, umur mahasiswa, kita isi dengan nilai, angka. Misalkan 31, lalu misalkan kita mau bikin sebuah variabel yang mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah lulus atau belum. Ya, tipe datanya boolean misalkan seperti ini, lulus true, berarti mahasiswa tersebut sudah lulus. Terus gimana kalau misalkan kita mau menampung data dari IP atau indeks prestasi dari mahasiswa tersebut tiap-tiap semesternya? Nah, berarti kita bisa punya sebuah variabel, misalkan kita kasih nama IP semester, yang berisi array yang nilainya banyak. Nah, nilai-nilainya merupakan IPK dari tiap-tiap semester mahasiswa tersebut. Ya, kita bisa buat gini. Nah, terus misalkan kita ingin punya data untuk menghitung IPK atau IP kumulatif dari mahasiswa tersebut. Nah, berarti kan kita bisa bikin aja sebuah function biar gampang. Misalkan nama fungsinya IPK, IP kumulatif. Yang menerima parameternya adalah IP semesternya, yaitu array ini. Lalu di dalam fungsinya kita hitung. Ya, kita telusuri masing-masing elemen pada array-nya, kita jumlahkan ke dalam variabel total. Lalu di akhir, totalnya kita bagi dengan jumlah semesternya. Ya, atau jumlah IP-nya. Maka nanti dihasilkanlah rata-rata dari IP semester. Itu kita sebut dengan IPK. Nah, begini ya. Nah, sekarang problemnya adalah gimana kalau ada mahasiswa yang kedua. Nah, artinya kita harus bikin variabel baru. Nama mahasiswa 1, umur mahasiswa 1. Nanti mahasiswa kedua, nama mahasiswa 2, umur mahasiswa 2. Dan terus begitu sampai jumlah mahasiswa yang banyak. Misalkan itu akan jadi problem. Ya, itu akan jadi merepotkan. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan menggunakan array. Ya, kalau menggunakan array mungkin kita bisa bikin gini. Kita bikin aja variabel namanya mahasiswa. Untuk data Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map. Yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya. Dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar-daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya, jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di looping ya kan pertanyaannya, bang ngapain digituin? Ya udah langsung console log aja itu pacar sayanya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah. Gitu kurang lebih. Itu untuk for of, yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in, kita ganti aja langsung. For in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks selalu lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari array yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each. Nah, array-nya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau
variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gue konsolog di sini pacar. Kalau kita running, ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks arraynya dan juga valuesnya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1, 2, 3, 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama kurang di video berikutnya. Ya pastilah. Bye-bye. Ada Agnes. Ketika belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asynchronous di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang synchronous dulu ya sebelum gue jabarkan asynchronous versi sederhana versi gue yang gue punya di otak gue yang ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek dia sendiri. Tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja di JavaScript kurang lebih kayak gimana. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuman munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2 dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir? 3. Kalau kita running ini satu-satu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana gitu. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini, maka sesuai ya 1, 2, 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript gua lupa. Set timeout yang mana set timeout itu berjalan secara sinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gua taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsolnya gua masukin sini. Nanti output yang berjalan apa? Apakah 1, 2, 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Walaupun ini kita ketik 1, 2, 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara sinkronus, maka kalau kita run 1, 3, 2-nya datang 3 detik kemudian, kayak gitu. Ngerti nggak? Ini sinkronus nih, function kedua sinkronus nih, NJS 1, 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin sini konsol function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1, function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah eksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini apa ya? Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh di dapur. Ini lobby pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebetulnya kasir ya gitu, kasir untuk pesan misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini pesan, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2 nungguin yang nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih, seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2, mau nggak? Jadi nggak beli burgernya? Nggak pada bubarin semua, karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres, baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara sinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini, 1. Ini ceritanya nomor 1 nih, Pak Kasir, pesan dong. Ini nomor 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses, progres nih. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesan, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasih progres ini, seret, 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk antrian sini list. Misalnya kalau yang 1 mau pesan burger 100 biji yang jumbo super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuma bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepat contohnya nomor 2 itu proses pengerjaan masaknya itu paling cepat nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu walaupun si kasir nomor 1 itu pesan duluan. Si customer nomor 1 itu pesan duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah untuk buat tahu gejrot itu cuma potongin tahu, masukin cengkeh, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah enggak ada di sini. Sisa 1 3 4. Yang mana yang paling cepat eksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah nanti terakhir. Nah kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa bang? Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh bang. Ya karena itu berjalan secara sinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin, nggak di delay pakai milisecond kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progres dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya pak ya, gua running lagi. Tetap lihat 1 function 2 mau dieksekusi, 3 2-nya baru kembali. Ya jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gua pun dulu belajar kayak gini susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya. Kita pakai ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Ya, kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gua punya function login misalnya. Right? Dan gua punya function get user. Gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang sinkronisnya aja lah ya. Net random kali segini aja, cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token, sini kita kasih username misalnya parameter, kita akan kembalikan lagi. Gitu. Nah kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username, jadi kita kirim parameter username yang sini, misalnya Dea Afriza. Oh Dea underscore Afriza.
Kita konsol log ya, si login misalnya cons user sama dengan login, lalu konsol log user. Ini. Jadi ada user yang login dengan nama Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu. Dia dapat apa? Kita running. Muncul token 3 sekian username Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja nih misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau X key gini aja deh, X key 1 2 3 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini harusnya ini akan keluar tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gua bakal kasih validasi jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada maka ya udah diam aja. Right? Kalau gua panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya. Console.log, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini, console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya, NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini, kayak gini kosongan. Kalau kita running undefined, karena memang syaratnya harus mempunyai token. Gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, ceritanya gitu. Jadi kalau kita masukin user.token, karena user.token di sini kita udah punya kan, console.log user.token. Kita punya di sini kalau kalian lihat. User tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key, jadi kita dapetin API key ini. Right? Lalu kita punya satu function lagi nih, Pak. Ya, function get, misalnya get pictures. Gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronisnya enak nih. If API key kalau ada misalkan, maka kita return sesuatu hal yaitu si gambar-gambar misalnya ada picture. Jadi sini gue bikin kumpulan gambar nih. Cons pictures sama dengan contohnya gini aja deh. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Gitu. Kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya, kita bikin dulu satu cons get user picture misalnya. Get pictures. Dengan syaratnya adalah API key. Di sini kita udah punya API key ya, dan API key ada di dalam API key. Jadi ini kita bisa bungkus kayak begini. Lalu kita masukin API key-nya di sini, API key. Harusnya ini udah gede, mohon maaf. Kayak gini, betul. Kalau kita console get user picture-nya, kita running. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login, terus kita dapetin API key dari get user, terus kita dapetin pictures dari get pictures dengan syarat yang beruntun dari atas ke bawah. Login syaratnya username, get user syaratnya token yang diambil dari function login setelah berhasil loginnya, get picture syaratnya API key yang didapetin ketika function get user berhasil dieksekusi. Nah sekarang ketika login di dunia nyatanya itu kan ada delay ya, ada waktu jeda proses ketika kita request ke server lalu servernya merespon kayak gitu. Jadi anggaplah di sini gua pakai set timeout untuk memanipulasi waktu. Ceritanya ada waktu jeda 200 milisecond ketika kita mau mengembalikan respon dari server ke ini, entah itu dari sisi servernya yang jauh lah atau kayak gimana, pokoknya ada jeda pasti ada proses gitu ya untuk login ini. Jadi kalau kita running lagi sekarang rusak. Kenapa rusak? Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user sini, ini user token aja udah nggak bisa didapetin gitu. Karena token nggak muncul karena di sini set timeout asinkronus. Pakai optional key pun nggak bisa juga karena ini berjalan secara asinkronus. Kalau kita bedah, ini gua hapus dulu ya. Ketika lu console log atau lu bikin sebuah function baru untuk user yang mana usernya itu bisa login dengan username _Afrizal, kita console log usernya doang. Gini, clear, undefined. Oke, di sini gua kasih console.log memvalidasi data atau processing gitu. Processing, memvalidasi data. Ini contoh. Kalau kita kan processing memvalidasi data tapi undefined. Karena kecepatan, Pak. Ini berjalan secara sinkronus. Fungsinya keburu berhenti ketika kita panggil console log user. Console login ini. Ini dipanggil langsung berhenti duluan, padahal ini harus nunggu dulu. Caranya adalah kita bisa pakai beberapa hal. Yang pertama, kita tambahin di sini async await bisa, tapi gue coba kasih tahu dulu yang namanya callback. Jadi, supaya lu bisa dapetin nilai ini, lu bisa pasang callback di function ini. Oke, gue akan taruh di sini callbacknya sebagai parameter. Lalu yang gue return itu bukan return kayak begini, tapi callbacknya yang akan gue kasih nilai. Begini. Callback gue kasih nilai. Dan ini bukan lagi kayak begini, tapi pakai buka tutup seperti ini. Ya. Begini. Jadi, parameter ini mempunyai sebuah nilai, nilainya adalah token dan username. So, tahapannya adalah di sini lu harus spacing lagi satu hal, gitu. Ini kita nggak bisa main kayak gini lagi nih. Nggak bisa, kita harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter ya, karena nilai dari nilai akhir dari token dan username itu dikirim ke sebuah callback yang mana callbacknya adalah sebuah parameter yang ada di sini itu bisa kita akses dengan cara function gitu tanpa nama pun lo akan bisa mendapatkannya. Dan di sini lo tinggal coba console dulu, console.log getting data hore, contoh clear njs getting data hore. Oke, getting data hore, processing validasi data oke, ini bisa masuk, artinya di dalam function ini punya sebuah callback ini. Jadi kalau kita kasih di sini result atau response, lalu kita masukkan responnya sebagai console log, lalu kita masukin di sini kelar misalnya njs processing data, memvalidasi data, kelar, tokennya keluar, username-nya keluar. Ini bisa diakses lewat yang namanya callback. Oke, cukup paham gak sampai sini? Jadi kayak muter gitu loh. Gue sebetulnya aus, ngomong mulu. Oke, kita udah dapetin ini. Kita masukin variable misalnya, cons user sama dengan login. Kita console log usernya di sini. User adalah user. Bisa bang kayak gini? Cobain. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. You can be a virtual assistant. Check out this platform and you can see there's a huge demand for virtual assistant jobs. You can work anywhere, even you can work for international clients. Wanna know how to be one? I recommend you to attend this free webinar hosted by SGBVA. What will you learn? Let's listen from the founder. Hi teman-teman semuanya, nama saya Tanya Gromenko and in my free webinar, you are going to learn 5 steps to doing what you love remotely as a virtual assistant. User adalah undefined. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Karena kita mainannya callback. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau mau lanjut ke yang get user bagaimana? Sok dijawab dulu sambil gue menyebat dulu. Kalau mau ngambil isi get user gimana? Tokennya udah punya nih. Di dalam respon tokennya udah punya nih. Udah kejawab.
kita harus mainin ini di dalam function ini gitu. Ya, kalau kita pakai metode callback seperti ini. Karena di sini kita udah punya yang namanya response. Kalau lu ambil isian dari response yang mana isian itu ada token dan ada username, gue langsung ambil ke dalam token di sini sama dengan response. Lalu gue konsol di sini, token. Kalau gue running, gue dapetin tokennya ya. Nah, karena kita di dalam sini udah punya variabel token ini, ya, kita bisa ke get user di dalam sini. So, lu tinggal panggil get user di sini. Oke. Dan lu masukin tokennya di sini. Terus lu harus konsol ini. Ini masih bisa dimasukin ke dalam variabel, Pak. Cons misalnya API key ya. API key get user token. Kalau gue konsol API key-nya, ini balik lagi ke yang metode tadi. Nih. API key-nya masih dapat. Kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback kan dia masih dapat? Karena proses pengambilan atau pembuatan API key-nya pun tidak berjalan secara sinkronus, Pak. Kalau kita kasih di sini set timeout. Ya, sini gue kasih set timeout dah. Set timeout karena memang ada waktu kan. Secara aslinya kan kayak gitu, ada kasih waktu dulu gitu loh. Gue return dalam waktu taruhlah dia 500 milisecond. Untuk mendapatkan API key itu butuh waktu 500 milisecond, Pak. Jadi kalau kita running lagi sekarang yang tadinya kita dapat undefined. Gue kasih sini lagi ya, console.log processing API key. Now. Oke, yang ini processing token user now. Oke, kalau kita coba nggak akan bisa tetap. Processing token user now dapat berhasil. Tapi pas API key undefined. Oke, nggak masuk nih, ke sini nggak masuk. Mana? Salah ini maaf di atas di sini. Processing token user now aman, processing API key now. API key-nya nggak dapat. Coba paham sampai sini? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah karena dia sudah ada sinkronusnya, maka di sini kita harus bikin callback untuk get user. Callback. Ubah return jadi callback. Kasih buka tutup sini seperti ini parenthesis, ya itulah. Bahasa Inggrisnya itulah, gue lupa. Oke. Yang artinya kita memanggil itu tinggal get user, kasih datanya apa, data token, dan kita bikin function di sini. Gitu. Console log API key ya kan? API key-nya ada di dalam response lagi sini. Response. Coba nih. Berhasil ya? Kelihatan? API key-nya ada di sini. Alright. Kita bikin lagi di sini cons API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console log API key. NJS. X key 1 2 3 key-nya dapat. Oke, tahapan berikutnya get picture. Get picture itu kita bisa jalanin di sini. Get picture dengan API key. Di sini dengan API key. Ya karena API key punya ini enggak sinkronus. Jadi ini akan berjalan. Tinggal return pictures loh. Pictures-nya sebentar. Pictures-nya console log, sorry. Gue kurang console log. Cons pic sama dengan console.log pic. NJS. Dapat 1 2 3 data gambarnya. Tapi tetap lagi karena kita butuh proses untuk mendapatkan gambar ke server, itu ada waktu. Jadi kita kasih set timeout sini. Taruhlah karena gambar cukup berat, taruh kita 1500 milisecond. Baru dia akan return sebuah picture. Oke, ini masih sama nih. Gue run. Undefined. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama lagi kalau callback. Callback. Ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Di sini nggak bisa lagi kayak gini. Lalu harus get pictures, kasih API key, kasih function. Dalam function ini ada apa? Dari responnya, lu bikin pemanggilannya pictures sama dengan response. Console log pictures-nya. Sorry, misalkan di sini gua ganti objek pictures-nya jadi pic. So di sini kita manggil tinggal pic, di sini juga tinggal pic. Kalau sekarang kita running, ada, tapi dia jeda 1500 milisecond. Contoh, kalau kita kasih ini biar lebih enak nih. Jadi tahu mau proses yang mana. Processing pictures now. Coba adjust lagi. Processing token user API key, processing picture now dapat gitu. Cuman pertanyaannya adalah apa ya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback. Ya, function di dalamnya ada ini, di dalamnya ada function lagi, ada function lagi, function. Cara sederhananya lu bisa pakai yang namanya promise juga. Lu bisa pakai yang namanya promise. Jadi kalau ini gua konversi, gua akan bikin satu file baru di sini. Gua pindahkan ini ke sini dulu. Gua kembalikan ini ke kosongan lagi. Kita bakal hilangin callback yang ada di sini. Ini gua hilangin, sorry. Mana callback-callbacknya kita hilangin. Awasin. Dan ini gua hapus lagi. Oke, ini kita return seperti biasa. Begini lagi ya. Enggak ada callback ya sekarang ya. Tapi kita pakai yang namanya promise, Pak. Jadi sini gua akan return promise. Seperti ini. Promise menangkap dua parameter. Ada success, ada file. Gitu. Oke. Lalu set timeout ini gue masukkan ke dalamnya. So, success ini akan menghasilkan isian yang harusnya keluar gitu. Kalau valid ya, kalau gagal ke valid. Jadi, set timeout ini misalkan di dalam sini ada validasi nih. If username tidak sama dengan kayak gini, d_afrizal, maka gue akan validatkan ini. Sorry, wrong data. Gitu. Tapi jika tidak, else atau anggap salah, gini aja. Success, kita kirimnya apa tadi? Token dan juga username-nya. Atau tokennya doang ya. Udah, gini aja. Kalau kita coba running ini dengan cara kayak tadi, kondisi sama dengan login dengan username d_afrizal, kan harusnya muncul ke sukses ya, ke sukses ini. Karena kan username tidak sama dengan d_afrizal, maka file wrong data. Harus d_afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya, akan terjadi promise pending seperti itu. Kenapa? Karena user itu ada di dalamnya lagi. Kalau callback tadi di sini function, ya kan? Kalau promisean itu kita pakai user.then kayak gitu. User.then kasih di dalamnya function sini. Ini kayak callback lagi. Cuman ya kayak gini aja gitu terpisah function gini. Console log di sini. Lalalala contohnya. Kemana tadi? Nah ini. Kalau kita run. Lalalanya muncul, artinya di dalam function ini ada sesuatu. Kita coba dulu X, apakah iya ada X? Ada tuh, dapat tokennya. Berarti ini adalah response sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini kalau kita console log response, sama tuh, dapat tokennya, ya gak? Nah kalau kita mau lanjutin yang ke sini, ya sama juga. Kita kasih return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini. Oke, bentar, gue kasih return new promise. Dia punya success dan juga dia punya valid. Lalu di sini dia punya function. Ya ini function ya, ini ada callbacknya 2 biji. Lu masukin di sini.
Kalau tokennya ada, maka nah ini tinggal kembaliin ke sukses. Seperti ini suksesnya. Lalu jika tidak ada, atau kita balikin aja deh ya. If tidak token, maka violate no token included. Misalnya no token aja gini lah. Sorry, no token. Cannot access. Oke. Ini misalnya. Kalau ada maka set timeout sukses ke API bla 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 bla. Nah, kalau kita manggil di sini nggak akan bisa, kita harus di sini karena kita kan di sini punya apa tadi? Pounds token sama dengan response. Sama aja kayak yang tadi balik lagi gitu. Get apa tadi? Get user ya. Get user itu pakai token dot then balik lagi nih ke function lagi di sini. Ini bisa pakai raw function atau atau gimana, tapi supaya kalian nggak pusing, taruh di sini function lagi ya. Begini. Sini ada respon lagi. Jadi terus aja kayak gitu, sama aja. Ini lu bikin lagi cons API key dari response. Jadi kalau lu console log API key-nya lu NJS ini, sorry ada error kenapa gua? Ini jadi kalau error itu kita mesti pakai catch, jadi failure-nya akan masuk ke catch, sorry. So di sini lu harus tambahin kayak catch r console.log r.message misalnya contoh. Coba ya. Tah itu enggak pakai .message, jadi r doang kayak gini. Kita run. Sorry, no token cannot access token. Kayak sorry undefined tadi tokennya itu kita nggak bisa passing ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di pas loginnya, pas return token kita harus kasih kayak begini. So sekarang harusnya kita bisa dapetin responnya. Ya responnya API-nya dapat. Jadi ini gua buka lagi, kita console API key-nya doang. Lalu kita NJS lagi. Key-nya dapat, tinggal sekarang berarti get picture. Nah itu tadi sekaligus simulasi yang violate-nya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada dua, ada success ada fail. Failnya itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah di sini pun lu bisa di user ini, sini then, di sini catch r console.log r. Pusing-pusing lu codingannya lu ya. Ini hanya syaratnya the Afrizal tadi akan tereksekusi ini lancar-lancar aja. Ya lancar-lancar aja. Tapi kalau di sini bukan Afrizal, gua taruh di sini satu case dia akan masuk ke catch ini karena secara logik di sini dia harus bernama di Afrizal, jika tidak akan masuk ke fail gitu. Sorry wrong data. Jadi kalau gua run harusnya ke sorry wrong data. Ya, itu terjadi karena promisan ini punya dua callback success dan fail. Jadi sesuai dengan logiknya nanti akan masuk arah kemana. Jadinya itu bakal kayak begini-begini terus nih Pak. Ini ke dalam lagi, capek. Dan ini akan nested seperti yang tadi sama aja. Nah, async await lah solusinya. Ini gua hapus lagi ya. Async await menjadi sebuah solusi ketika ada sebuah function yang mereturn sebuah promise pending. Ya, ini kan kalau kita langsung eksekusi kan promise pending tuh. Kalau kita bikin kayak begini, user sama dengan login the Afrizal. Nggak bisa kan kalau di konsol tuh. User NJS pending. Kita bikin satu function yang asynchronous, async function user display misalnya. Oke. Gua masukkan ini di sini karena dia udah ada keyword asing di sini. So untuk pemanggilan yang login, dia kan promise login nih, ada pending-pendingnya. Kita kasih keyword await. Artinya kita menunggu dulu sampai dia kelar eksekusi, nanti akan dimunculkan dari console log gitu kurang lebih. So kita mesti panggil lagi di sini user display. Udah gini doang. Kalau kita run NJS, tokennya muncul. Oke. Ini kita bisa persingkat lagi nih karena kita udah yakin itu isinya token. Kita bisa langsung sekarang token terus untuk mendapatkan API key, kita bisa langsung kayak gini sama dengan await ke get user dengan syarat token seperti ini. Kalau udah punya API key, kita punya syarat lagi di sini sebuah pictures ya, sebuah pic yang mana tadi itu pic ini kita returnnya di sini ya, picture. Jadi pic langsung await get pictures dengan syarat API key. Kurang lebih gitu. Kalau kita console log semuanya, console.log misalnya gitu. Token Anda adalah token, API key Anda adalah API key, dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return ini masih return, ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Return new promise. Gampangnya caranya. Tadi kan kita pakai raw function nih, raw function. Ini bisa pakai nggak raw function juga bisa sama aja. Jadi yang paling bersih raw function seperti ini, tinggal masukin if-nya ke sini gitu. Ini kasih success atau fail. Kalau orang lain biasanya tuh reject dan apa satu lagi? Resolve ya, resolve and reject gitu. Kalau gue sih success dan fail kurang lebih gitu. Biar gampang aja bacanya gitu. Resolve, reject. Right. Jadi jika API key-nya ada maka sini. Nah, kita bagian lagi logiknya. Jika tidak ada API key maka violate no API key. Cannot access misalnya gitu. Ya. Tapi jika tidak maka kita akan return ke success di sini. Seperti itu. So, kalau kita running lagi. Token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1 2 3 gitu. Right? Cukup paham tentang asynchronous JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini? Bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakai ini ya di sininya untuk ngecek validasi yang error-errornya gitu, itu biasanya kita harus pakai try and catch ketika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch r. Oke, console.log r-nya. Try ini begini. Kurang lebih. Kurang rapi ya, mohon maaf bentar. Oke, jadi gini ya kalau kita run. Masih aman, tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token misalnya di sini, kita run. No token, cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini. Sorry wrong data. Oke, kalau kita benar tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya atau nggak pakai. No API key cannot access. Alright, kurang lebih kayak gitu aja tentang asynchronous di JavaScript. Ini durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasinya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini dan pengimplementasinya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye. If you are an OutSystems platform user, no matter the industry or size, you can simply use your
Kurang lebih ini kita pakai React.js ya. Jadi untuk anak-anak front end ini ada soalnya. Dan mungkin buat kalian yang udah pernah main